Selamat malam, kita berjumpa lagi di Sportcast Nusantara TV. Kali ini atau malam ini saya ditemani dua orang pengamat sepak bola. Bahkan salah satunya adalah mantan pemain nasional. Saya langsung perkenalkan, Bung Supriyono. Apa kabar Bang? Coach Supri ya. Siap. Saya harus manggilnya Coach Supri. Sehat ya? Lagi belajar, alhamdulillah sehat. Oke. Satu lagi pasti udah tahu semua lah. Sering muncul, sering didengarkan pendapatnya. Erwin Fitriansyah. Siap. Apa kabar? Alhamdulillah baik Bang Erwin. Waduh. Sama Mas Supri Sehat, ya. Sehat ya. Dua-duanya senior nih, saya nontonnya di TV dulu. Erwin ini main bola juga ya. Iya. Dulu posisinya striker. Striker. Penetrasinya Penetrasi, bola-bola daerah dulu. Karena badannya dari dulu begini. Iya. Jadi kalau Konsisten cepat, ya. kecepatannya kayak Aliudin lah ya. Iya. Kurniawan dong Bang, Kurniawan. Oh, Kurniawan. Zamannya Supriyono. Iya. Coach Supri dan Yes. juga Mas Erwin. Iya ya. Masih bahas tim nasional kita malam hari ini ya. Tapi juga saya pengen bahas nanti tentang U17. Kita harus memberikan atensi besar U17 karena minggu depan mereka akan mulai bermain, ya kan? Tapi untuk awal nih soal timnas ya. Masalah coach ya, masalah pelatih ini terus hiruk pikuknya tetap ada ya di sosmed ya. Mungkin dari pemahaman Erwin lah ya, melihat fenomena, melihat banyak silang pendapat tentang pelatih nasional. Seperti apa Anda melihat kebutuhan pelatih nasional kita sekarang ini? Ya kalau tim nasional terutama yang senior itu kan saya mengibaratkannya benci tapi rindu gitu ya. Benci kalau lihat kalah ya, tapi rindu pengen nonton terus gitu kan ya. Betul. Dan silang sengkarut, polemik itu kan bukti dari kecintaan dari masyarakat. Entah itu cintanya maki-maki gitu ya, atau cintanya itu ngasih masukan, itu semuanya bentuk dari cinta. Bebas. Gitu ya. Bermacam-macam bentuknya gitu. Dan soal pelatih ini memang akhirnya jadi kayaknya nggak selesai-selesai gitu. Karena kan memang penuh dengan turbulensi dari awal tahun kan ya. Setelah pelatih STY diganti dengan Patrick Kluivert dan ternyata hasilnya banyak membuat orang yang kecewa gitu. Sehingga memang akhirnya nggak bisa kalau anak zaman sekarang bilang nggak move on gitu ya, nggak bisa cepat move on gitu. Dan kebetulan sekarang pelatihnya juga sedang tidak ada gitu, sehingga kan masih terus terseret-seret terus gitu ya masa lalu itu. Mungkin lain halnya kalau misalnya nanti suatu saat pasti kan akan ditentukan pelatihnya gitu. Nah tapi kalau misalnya pelatihnya ini nanti ditentukan dan rekam jejaknya dalam tanda kutip tidak jelas juga ya, kurang meyakinkan, pasti kan juga akan menimbulkan polemik gitu ya. Dan kalau melihat keadaan sekarang, sebetulnya saya pribadi agak bertanya-tanya kenapa sih kok nggak ada pelatih ad interim gitu. Ad interim itu kan sebenarnya hal yang biasa gitu ya. Di Eropa, di negara-negara maju itu kalau misalnya pelatihnya belum ada yang definitif, ya pelatih sementara gitu. Sementara kan ada FIFA Matchday di sini gitu. Jadi agak mengherankan aja gitu sih, kok nggak ditentukan pelatihnya. Bahkan kita belum butuh pelatih, ada statement dari salah satu pengurus PSSI, kita baru butuh sekitar Maret tahun depan karena ada FIFA Match di situ. Wah, lama sekali gitu ya. Maret gitu, tahun depan. Maret tahun depan gitu. Lebih 3 bulan lama sekali gitu kan. Dan untuk menentukan pelatih ad interim itu kan sebetulnya kita juga pernah gitu kan. Jackson Thiago pernah pegang, Rahmat Darmawan pernah pegang waktu itu beberapa tahun yang lalu gitu. Jadi memang agak mengherankan sih, dan akhirnya polemik itu masih terus ada gitu, meskipun sekarang baik STY sudah ditetapkan nggak akan dipakai lagi, Patrick juga nggak akan dipakai lagi gitu, tapi karena belum ada pelatihnya yang definitif sehingga polemik itu masih terus ada gitu Bang. Betul. 16 Oktober saya masih ingat pengumuman Kluivert berhenti. Sekarang udah tinggal 31, berarti udah 2 minggu lebih. Tapi tetap ramai dibicarakan ini ya. Memang sesuatu yang krusial ini ya, Coach Supri. Kalau saya melihat bahwa sepak bola Indonesia itu seksi. Banyak masyarakat kita mencintai sepak bola. Kemudian dengan momentum kemarin itu kan menginginkan ekspektasi masyarakat kita itu kan bisa lolos minimal ke round 5 gitu. Round 5 ya? Iya. Betul. Kan tahapannya gitu. Sebelum kita lolos ke Piala Dunia, round 4, kemudian round 5. Tapi kan dengan pergantian dari Sintayong Patrick Kluivert kan harapan itu pupus, kemudian juga rasa kecewanya luar biasa. Apalagi
kalau kita mau flashback kan sempat juga menahan Arab seri, kemudian meraih kemenangan, dan di ujung di partai krusial harus mengalami kekalahan dengan Arab. Artinya pergantian itu sebuah apa ya, bisa dikatakan sebuah kebijakan yang memang tidak bisa menjawab itu semua, menjawab ekspektasi masyarakat Indonesia. Karena dengan pergantian di tengah jalan itu kan sebuah perjudian yang memang mahal gitu. Dan faktanya masyarakat kita tidak bisa menikmati campaign segala macam. Kemudian untuk lolos ke round 5 juga sudah jelas gagal dengan dua kali kekalahan. Artinya perlu dipikirkan matang lagi untuk memilih pelatih yang tepat, karena sepak bola menurut saya selain seksi tadi ada kultur. Bagaimana kultur sepak bola Indonesia? Artinya pelatih yang mengenal kultur sepak bola Indonesia, mengenal bagaimana masyarakat Indonesia. Dan kalau mengingat di 91 ketika kita meraih SEA Games ketika itu emas, ada etos kerja yang dibangun oleh almarhum Anatoly Polusin. Fisik dikedepankan, dan saya pikir pondasi yang dibangun oleh Sintayong ya, saya pikir berhasil ya. Makanya dia dicintai masyarakat Indonesia. Ya. Nah, yang menarik juga bahwa PSSI mengatakan bahwa sebelum FIFA Match Day baru akan diumumkan. Ya kan, FIFA Match Day kan pertengahan November kalau tidak salah. Menurut Mas Erwin gimana? Ternyata pengumumannya adalah FIFA Matchday ini nggak dipakai untuk tim nasional senior gitu kan ya? Iya. Untuk timnas U23 gitu. Iya. Bahkan setelah tanggal 16 setelah Patrick Kluivert itu diumumkan nggak jadi pelatih lagi kan? Mungkin kurang lebih 5 hari setelahnya ya. Ada momen ketika ketua umum ditanya sama wartawan, jawabannya 2 hari kemudian gitu akan diumumkan gitu. Tapi ternyata nggak ada juga. Saya pikir karena gini sih, Bang Boy. Memilih pelatih tim nasional setelah Patrick Kluivert dengan Sintayong itu memang perlu pemikiran yang matang gitu ya. Iya. Perlu pemikiran yang matang supaya tidak mengulangi apa yang dialami oleh tim nasional di kualifikasi Piala Dunia kemarin gitu ya. Dan memilih pelatih tim nasional itu kan sebenarnya diatur dalam statuta. Tata caranya ada gitu di pasal 43 ayat 1 itu. Iya. Komite eksekutif yang punya hak untuk memilih pelatih kepala dan perangkatnya atas masukan departemen teknik yang ada di Sekjen gitu ya, dan komite teknis. Sekarang sudah ada direktur teknik. Jadi atas masukan dari direktur teknik itu juga sebetulnya kan ya untuk mengangkat pelatih kepala. Jadi memang prosesnya menurut saya memang nggak bisa terburu-buru setelah turbulensi kemarin itu gitu. Cuma kalau dibiarkan tanpa nakoda, tanpa ada pelatih at interim ini juga di luar kebiasaan sebetulnya, karena pelatih ad interim ini juga sebenarnya kan juga nggak bertugas terus-terusan gitu ya, hanya ketika FIFA Matchday aja gitu kan ya. Jadi agak aneh sih kalau misalnya nggak ada nahkodanya sampai dengan bulan Maret itu ya, meskipun nggak ada FIFA Matchday-nya gitu. Iya. Klub seperti Juventus saja yang kemarin habis mengganti pelatih. Betul. Ada transisinya oleh pelatih Brambilla. Ya, masih mau Brambilla dari Igor Tudor terus ke Brambilla. Berarti kan klub dia melihat bahwa seorang coach ini penting buat perjalanan target dari sebuah klub yang berkelas seperti Juventus. Bagaimana? Ya situasinya memang tidak mudah ya untuk cepat mengambil keputusan, memilih seseorang, memilih sosok untuk bisa berada di kursi sebagai pelatih kepala. Walaupun memang secara psikologis untuk para pemain pun juga akan berdampak juga nantinya, ya kan? Artinya apa? Artinya federasi memang walaupun tidak mudah, mau tidak mau harus mengambil keputusan yang tepat, yang cepat. Siapa sih sosok yang memang layak untuk membangun kembali, menghidupkan antusias kembali, menghidupkan motivasi kembali untuk tim nasional gitu loh. Walaupun harus dikolaborasikan dengan pembangunan youth development. Karena setelah gagal di round 5 ini kan
untuk memperkuat, memperkokoh fondasi tim nasional di 5 tahun yang akan datang kan pembangunan youth development ini kan juga penting gitu loh. Nah saya pikir harus cepat sih memang untuk mengambil langkah, walaupun memang harus selektif juga, tapi untuk kursi pelatih kepala memang harus cepat-cepat untuk ditetapkan siapa yang layak gitu loh untuk program jangka panjang nanti. Hal yang sama dilakukan oleh Thailand juga kan? Ya. Memberhentikan pelatih kepalanya dari Jepang. Lalu direktur tekniknya interim. Yeah. Ini kan sesuatu yang tidak kosong gitu loh. Yeah. Dan ini tentunya memberikan kelegaan juga kepada fans Thailand kan, bahwa ada yang bertanggung jawab. Kalau sekarang bagaimana nih, Bung? Ya memang akhirnya jadi pertanyaan gitu ya. Akhirnya jadi isu yang terus berkembang, liar terus. Ya. Karena selain Thailand, saya ambil contoh Inggris. Inggris waktu habis ditinggal Gareth Southgate, yang naik jadi head interimnya Lee Carsley. Ini pelatih tim juniornya sebelum akhirnya ke Thomas Tuchel. Cuman masalahnya di Indonesia ketika Patrick ini diberhentiin, pelatih U23 dan U20-nya ikut semua diberhentiin kan satu gerbong. Ada Gerard van den Burg ya kan. Tadinya berharap siapa Pastur. Iya. Tapi mereka yang mau loh ya. Mereka yang mau satu gerbong. Sebenarnya kita masih mau untuk memakai Pastur dan kawan-kawan, termasuk Danny Lancet mungkin. Iya. Jadi masalahnya di situ karena memang pelatih tim yang di bawahnya itu juga pergi gitu, sehingga nggak ada yang naik. Tapi sebenarnya kan juga kata Bang Boy, direktur teknik kan ada Alexander Zwayer gitu. Kenapa nggak diturunin ya? Kenapa nggak ditugaskan untuk di FIFA Matchday, terutama FIFA Matchday deh, karena FIFA Matchday ini kan ada hubungannya sama poin ya, sama ranking gitu ya. Ketika nggak ikut FIFA Matchday ya nggak dapat poin gitu, dan diserahkan ke tim U23 jatah FIFA Matchday ini. Ya meskipun alasannya U23 ini kan mau main di SEA Games, tapi kan bisa juga dicari berbarengan gitu ya. Iya, kan bisa juga gitu. Makanya kan agak sayang, nggak agak sayang sih, sayang banget gitu nggak dimanfaatkan di FIFA Matchday ini. Oke, kita break dulu, Coach dan Bung Erwin. Kita kembali setelah pariwara berikut ini, tetap di Sportcast Nusantara TV. Anda masih di Sportcast Nusantara TV. Coach, kalau ini dibebankan ke U23, mungkin kalau kita lihat sisi positifnya buat Coach IS ya, sesuatu yang bagus sebenarnya. Iya, artinya kan mereka mendapatkan mendapatkan waktu untuk memanaskan mesin, walaupun sempat 2 kali U23 yang dipersiapkan SEA Games beruji coba dengan India ketika itu, walaupun memang masih belum konsisten karena masih beberapa minggu mereka berkumpul kan gitu loh. Tapi dengan diberikan kewenangan keleluasaan di FIFA Matchday, saya pikir ini adalah proses untuk mematangkan tim ini, tidak hanya membentuk individu, tapi bagaimana Coach Indra Safri bisa membentuk tim secara kolektivitas. Jadi berarti kesempatan yang bagus juga ya. Betul. Kalau nggak salah lawannya juga udah mulai keluar nih, kan teman-teman wartawan ini yang sering memunculkan tiba-tiba ada report bahwa yang nanti akan main tuh adalah tim-tim kuat dari Afrika, Tunisia, Aljazair, Maroko. Sudah ada bocoran kalau itu terjadi kan menarik ini, Mas Erwin. Iya. Selama ini kan yang mungkin menjadi masalah kan adalah lawan uji coba. Waktu mau kualifikasi waktu mau Piala Dunia kan timnas senior kan mau lawan Kuwait, batal juga Kuwaitnya kan. Akhirnya Cina Taipei sama Lebanon gitu. Artinya mendapatkan lawan uji coba itu kan juga nggak mudah gitu ya. Apalagi kalau mendapatkan lawan yang kuat tentu akan menjadi sebuah hal yang bagus gitu ya. Setelah lawan India kan praktis nggak ada, nggak ada lagi gitu ya. Tim dibubarkan dibubarkan dan nggak ada lagi gitu. Sementara kalau misalnya dilihat SEA Games-nya kan bulan Desember, jadi waktunya sudah semakin mepet gitu. Butuh memang untuk menghadapi lawan yang paling nggak yang bisa membuat kelihatan kelemahannya di mana sih timnas U23 ini sebelum tampil di SEA Games. Iya. Tapi kalau boleh menambahkan, sebenarnya Coach Indra Safri terbantu juga dengan komposisi, dengan skuad yang sudah ada. Karena pemain-pemain ini kan sebelumnya kan ditangani oleh Gerald. Kemudian juga mereka berawal
disatukan itu kan dari U20. Artinya kan untuk membangun chemistry, untuk membangun sebuah game plan, style of play kan saya pikir nggak sulit. Apalagi secara individu mereka juga mendapatkan menit bermain di klubnya. Jadi level fitness mereka juga akan terjaga. Tinggal waktu untuk persiapan dan masa recovery untuk mendapatkan peak mungkin yang harus dikalkulasi dengan matang ya. Apalagi kan eventnya kan di Thailand. Ya, nanti. Mas Erwin, ini terkait dengan poin nggak? Kalau misalnya U23 yang dimajukan, lalu kita seri atau kalah atau menang, itu poin kita juga akan bertambah karena karena PSSI menempatkan U23 sebagai pengganti timnas. Kalau yang tampil U23 nggak masalah. Nggak masalah dengan poin ya, karena kan yang dihitung adalah timnas senior gitu ya. Kalau memang full U23 ya nggak ada poin yang dihitung. Makanya saya bilang tadi sayang sebetulnya ya. Ya terlepas dari poinnya banyak atau enggak, tapi poin itu kan menentukan ketika ada undian. Poin kita semakin rendah, undiannya akan semakin ada di pot yang bawah. Gitu. Ketemunya akan ketemu sama tim yang kuat. Betul. Nanti akan kepakai kalau Piala Asia tuh. Piala Asia 2027 kan Indonesia udah pasti lolos timnas seniornya kan. Kalau poinnya jelek ya masuknya pot yang bawah-bawah, ketemunya akan sama tim-tim kuat gitu. Sekarang posisi kita di 129 ya. Sedangkan Thailand sudah melewati angka 100 ya, sudah masuk ke 90-an. Vietnam juga naik. Malaysia juga naik juga. Ini bagaimana jadi? Kalau tadi terkait dengan juga nanti di Piala Asia kita pot di mana dan posisi kita seperti ini. Ya, ini sebuah sebuah dampak yang memang harusnya bisa diantisipasi ya. Dengan adanya FIFA Matchday, harusnya bisa dimaksimalkan dengan tim nasional senior itu beruji coba. Kemudian ketika menang mendapatkan poin. Tapi faktanya kan di bulan ini memang dilepas begitu saja gitu. Ya resikonya pasti seperti apa yang disampaikan oleh Erwin, bahwa nanti berdampak pada pembagian grup di Piala Asia nanti. Ya berarti kita harus siap nih Mas Erwin. Mau tidak mau. Iya kan? Ada positifnya tadi Coach IS bertemu dengan tim-tim yang bagus, tapi ya poin kita kalau tim-tim sebelah bisa naik ya kita akan semakin turun. Ya karena kita di FIFA Matchday kan memainkan pemain-pemain under 23 yang memang secara kalkulasi kan tidak dihitung kan gitu. Dan yang harus diingat kan gini Bang Boy dan Mas Supri, FIFA Matchday ini kan nggak ada setiap bulan, belum tentu setiap bulan gitu. Jadi sudah ada agendanya. Nggak setiap bulan kita bisa mendapatkan poin untuk mengontrol peringkat kan. Baru ada lagi bulan Maret. Setelah Maret, saya belum lihat lagi kapan gitu, tapi kan itu kan bukti bahwa November, Desember nggak ada, Januari, Februari, baru ada Maret. 4 bulan kemudian baru ada gitu. Wah, jangan sampai yang tadi Mas Erwin bilang bahwa bocoran dari pengurus bahwa nanti bulan Maret kita baru dapat pelatih. Nah, terlalu lama ya. Iya, soal pelatih. Ini lagi nih teman-temannya Mas Erwin nih, wartawan-wartawan senior ini memunculkan nama si A, si B, si C, bahkan ada nama Roberto Donadoni lah yang disebut. Kalau Mas Erwin, kalau kalian lihat berdua nih, kita ini cocoknya Eropa atau Asia sih, atau Amerika Latin? Mengacu di 91 ya, saya penasaran dengan kinerjanya, dengan konsep yang dibangun oleh Anatoly Polosin ketika itu. Oh, iya, pelatih dari Rusia. Bahwa etos kerja dibangun. Kemudian stamina memang dikuatkan untuk tidak hanya bermain 90 menit, tapi 120 menit. Dan ketika itu meraih emas. Kemudian mau tidak mau, Sintayong juga memiliki satu cara membangun pondasi yang sangat baik juga. Bagaimana etos kerja, bagaimana militansi pemain-pemain kita juga sejauh ini kan sebenarnya positif saja. Dan sampai di round 4 kan sebenarnya kan gitu, ya kan. Kalau harapan saya sih, kalau memang tidak CLBK lagi, ada satu sosok dari Korea juga, Park Hang-seo, yang sempat melatih di Vietnam. Ya. Tidak hanya senior yang memiliki prestasi di SEA Games, kemudian AFF, tapi bagaimana pembangunan youth development mereka juga sangat baik. Artinya ada regenerasi yang mereka siapkan
untuk dalam kurun 5-10 tahun. Coach Supri melihat bahwa pelatih dari Asia ini kok lebih cocok dengan kita. Etos, kultur, dan sebagainya. Ketimbang pelatih Eropa. Walaupun memang ada nama Polusin yang memang luar biasa pada waktu itu. Ketika saya bermain, saya punya pelatih Slimir. Eropa juga. Kemudian Henk Willem, Belanda juga. Tapi memang Todd Grip pernah juga ya? Todd Grip pernah. Ya macam-macam karakternya. Tapi ya memang Asia lah yang jelas sudah memberikan bukti, sudah memberikan gelar untuk Vietnam ketika itu. Pak Hong Soo. Mas Erwin lihatnya? Kalau dari kultur memang Asia ya mungkin yang lebih cocok gitu ya. Dari kultur. Atau pelatih Eropa yang pernah sukses di Asia? Bisa jadi seperti itu. Tapi kan gini, Brasil aja dilatih sama Italia sekarang. Ancelotti yang pelatih Brasil. Jadi itu bisa dipatahkan bahwa kultur itu harus dengan sesama benua gitu. Ya bisa juga seperti itu, tapi ada anomali ketika Brasil memilih Carlo Ancelotti sebagai pelatih. Ya Brasil kan Jogo Bonito. Sementara Carlo Ancelotti kan ya meskipun sudah modern, tapi kan kalau Italia ya Catenaccio gitu. Identik gitu ya. Tapi itu tadi bahwa kultur Asia, mungkin Jepang atau Korea Selatan yang bisa masuk dengan smooth gitu ya, dengan lancar kalau misalnya ngelatih Indonesia. Tapi yang harus diingat adalah kalau misalnya dilatih oleh pelatih asal Eropa, let's say misalnya Belanda gitu ya, ada keuntungan karena banyak pemain Indonesia yang diaspora yang roots-nya dari Belanda gitu ya. Itu yang harus dipikirkan juga gitu. Jadi memang benar-benar harus dipikirkan matang-matang sih ya. Ya waktu Patrick Kluivert itu ditetapkan jadi pelatih, di-announce di Hotel Mulia waktu itu, ada salah satu pengurus yang sempat bilang ke saya bahwa sebetulnya tuh ada 3. Patrick, Gio Van Bronckhorst, sama Frank de Boer gitu. Tapi akhirnya yang dapat Patrick gitu. Nah, akhirnya Frank de Boer sempat belakangan ini kan sempat disebut-sebut lagi karena dia free. Gio kan jadi asistennya Arne Slot di Liverpool. Nah, Frank de Boer ini kan juga punya kedekatan, pernah jadi pelatih ketika Pak Erik di Inter Milan. Jadi pelatih kepala. Meskipun prestasinya nggak bagus waktu di Inter. Waktu di Ajax 4 kali juara Eredivisie. Pindah ke Inter nggak bagus. Nah, nama Frank de Boer sempat disebut-sebut lagi sebagai pelatih. Entah siapa yang akhirnya dipilih, masih belum tahu kan. Seperti itu. Tapi kita belajar juga bahwa kita jangan berpatokan kepada nama besar. Dan itu terbukti kan. Ketika kita mengandalkan nama besar, kenyataannya di lapangan tidak sesuai dengan apa harapan kita. Bahkan kita fail di situ. Iya, karena berbicara sepak bola kan kita tidak oke semua negara menginginkan untuk bisa berbicara, mendapatkan tempat, berprestasi di Piala Dunia. Tapi tahapannya kemudian rangkaiannya itu kan panjang. Ada youth development yang harus dikuatkan juga, grassroots-nya yang harus dikuatkan juga, tidak hanya sebatas tim nasional senior. Artinya kan harus memilih pelatih yang benar-benar memahami bagaimana sih membangun sepak bola itu gitu. Jadi berarti itu peran direktur teknik yang sekarang ada kita miliki itu ya? Iya, Alexander Zwiers ya. Blueprint-nya harus jelas di situ. Direktur teknik itu pekerjaannya banyak sekali sih. Bahkan infrastruktur, infrastruktur aja juga menjadi salah satu tugas dari direktur teknik gitu ya. Menciptakan blueprint mau seperti apa nih sepak bola Indonesia dari yang anak-anak sampai yang senior gitu. Kalau misalnya blueprint itu nggak ada, kemarin kan sempat kan ya Villanesia. yang dirancang oleh Om Danur sama Luis Mia gitu. Cuman kayaknya kelanjutannya nggak ngerti seperti apa gitu ya dengan perkembangan seperti sekarang itu. Padahal itu kan sebuah hal yang penting yang harus ditentukan oleh direktur teknik. Memilih atau merekomendasikan pelatih tim nasional dan perangkatnya itu juga salah satu tugas direktur teknik ya. Sosialisasi blueprint itu ke pelatih-pelatih yang ada di klub itu juga salah satu tugas direktur teknik. Jadi memang tugas dari Alexander Zwiers ini sangat-sangat penting gitu ya. Khusus untuk tim nasional ya salah satu tugasnya adalah rekomendasi siapa pelatih yang cocok untuk menangani timnas Indonesia dengan blueprint yang disiapkan oleh dia. Berarti ya sekarang tugasnya direktur teknik ini begitu penting ini. Memang ditunggu sekali memang kinerja kemudian juga langkah-langkah yang akan diambil diputuskan oleh direktur teknik yang baru kan gitu.
di saat situasi kursi kepemimpinan atau kepelatihan di senior kosong, ya kan, mau nggak mau kolaborasi dengan federasi harus ada keputusan. Menyinggung soal youth ya. Jadi saya sangat setuju dengan pernyataan Pastur ketika wawancara di podcastnya. Ya kan, memang ada hal yang kita anggap kok gitu ngomongnya. Tapi dari sisi pembinaan usia muda, karena dia melihat bahwa banyak sekali talent-talent yang bagus di Indonesia, baik di barat sampai ke timur, tapi tidak memiliki sistem pembinaan usia muda dan kompetisi. Ini kritik Pastur yang saya pikir tepat sekali, Bung Mas Erwin. Gimana? Kadang-kadang kebenaran itu kan pahit. Ya, menyakitkan. Salah satunya ya beberapa statement dari Alex Pastur gitu kan ya. Dia bilang bahwa di Indonesia dengan lapangan yang nggak rata aja, mereka bisa main dengan sangat bagus gitu, anak-anak gitu. Itu kan fakta sebenarnya kan. Tapi menyakitkan juga, lapangannya nggak rata gitu kan. Pemainnya bagus, tapi setelah itu ketika naik ke level atas jadi hilang gitu. Itu kan juga fakta yang sebenarnya tersirat disampaikan oleh Alex Pastur, dan itu menyakitkan gitu. Menyakitkan untuk orang-orang yang alergi dengan kritik gitu. Dan selama ini memang itu kan yang terjadi, bahwa sistem pembinaannya seperti apa sih gitu. Apakah PSSI sudah benar-benar maksimal untuk memberikan support di grassroots. Padahal ya pemain itu kan lahirnya dari grassroots. Kalau grassrootsnya itu nggak bagus, ya pemain yang bagus dari mana gitu. Pemain-pemain diaspora itu kan pembinaannya KNVB. Maaf aja dari ya. Grassroots. Dari grassrootsnya KNVB. Iya. Oleh Romeni, Tom Hai, dan semuanya itu dengan kualitas seperti itu ya KNVB yang membina, bukan Indonesia, bukan PSSI. Nah, bagaimana supaya membina bisa pemain seperti itu kan itu PR dari PSSI, dari federasi gitu ya. Ya, artinya di situ kan perlu pengembangan youth development secara individu satu. Kemudian yang lebih penting lagi, setelah individu itu dibangun, baik itu scanningnya, first touch segala macam, harus dibangun sebuah kompetisi. Kompetisi yang seperti apa? Yang berjenjang, berkesinambungan. Ada mungkin nanti akan dibangun di 12 tahun, 14 tahun, 16 tahun, 18 tahun, 20 tahun. Walaupun sekarang EPA pun juga sudah berjalan di 16, 18, 20. Tapi di bawahnya, turunannya memang belum begitu belum begitu masif, belum begitu reguler untuk mereka itu bisa mendapatkan sebuah kompetisi dalam 1 tahun. Mereka tuh harus mendapatkan 30 kali pertandingan. Wow. Oke, kita break lagi karena setelah ini kita mau langsung mengarah ke U17. Kita tinggalkan timnas dengan segala problem dan pertanyaannya. Siapakah pelatih itu? Setelah pariwara berikut ini, tetaplah di podcast Nusantara.